Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, sebelumnya saya mohon maaf ini terlambat hadir proses persiapan dan lain sebagainya. Oke, perlakuan aja itu jadi persiapannya cukup lumayan. Mudah-mudahan menantinya jamaah sekalian juga dicatat sebagai penantian yang berpahala insyaallah. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali membahas berkaitan tentang warisan, dan tadi malam kita sudah titip kopian ke peserta, ini sudah diberikan. Ada sisa ini bagian yang saya ambil dari salah satu ini ada judul di atas sudah ya, Rumah Fikih Indonesia. Dari sekian bagian yang saya coba cari tadi malam, yang cukup menjelaskan adalah bagian yang kita bagikan ini. Sudah dijelaskan secara sederhana, nanti bisa dicoret-coret kalau ada yang kurang jelas. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, setelah kita di pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan berkaitan tentang syarat dan rukun waris. Kita sudah jelaskan pentingnya juga kenapa kita harus belajar ilmu waris. Banyak hal yang berkaitan dengan warisan yang masih sangat sering terjadi pelanggaran atau kesalahan dalam membagi warisan. Di antaranya ada sebagian yang kemudian membaginya sebelum meninggal. Ini sudah kita jelaskan. Sebelum meninggal, muwaris yang mewaris ini sudah bagi-bagi harta, tapi kemudian syaratnya diserahkan setelah yang bersangkutan meninggal. Jadi punya rumah 5, begitu anaknya 5, ini yang rumah ini buat kamu, yang pasangan buat kamu, tapi semuanya ini setelah meninggal. Padahal hal tersebut sudah kita kategorikan kemarin, kalau hal tersebut disebutkan sebelum meninggal, tapi dibagikannya setelah meninggal, maka dia adalah wasiat. Dan wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris. Ini di antara bentuk kesalahannya. Sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya ini. Wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Tapi bisa juga berlaku hibah, tapi hibah tidak boleh dikerjakan setelah meninggal. Jadi namanya hibah, sekali lagi, hadiah itu, pemberian itu harus diselesaikan sebelum yang bersangkutan meninggal. Jadi misalnya tadi mayit ini, almarhum atau almarhumah ini sudah sebelum beliau meninggal kemudian sudah membagikan hartanya, maka boleh untuk ahli waris selama itu statusnya hibah. Maka bisa jadi begini, harta warisan itu bisa jadi habis kalau sebelumnya sudah dibagi hibah, pemberian dari yang mewariskan. Bisa dipahami ya? Dia punya rumah besar, panjang begitu, karena 1000 meter persegi, luas lebar panjangnya. Lalu kemudian punya anak misalnya 5. Nah sejak sebelum meninggal orang tuanya, ini jelas rumah bapaknya begitu, bapaknya sudah langsung bagi ini 200 meter persegi untuk anak nomor 1, 200 meter persegi untuk anak nomor 2, sampai 5 anaknya dapat semua. Jadi itu sudah langsung disertifikasi, sudah langsung dibuat sertifikatnya, dibagikan sesuai dengan pemilik sertifikatnya masing-masing, sudah dibagi 5. Nah yang disebut ini hibah. Begitu bapaknya meninggal, sudah, karena bapaknya nggak punya harta lain selain rumah itu. Ya tentu kalau kita bicara, wah di dompetnya masih 500, ya itu terserah. Kalau bicara nominal saja dan mesti anak-anaknya sepak udah dipakai aja. Ya nggak ada yang pernah permasalahkan. 100.000. Warisan itu kan menjadi ramai karena nominalnya di atas, jumlahnya pasti jutaan rupiah. Itu yang bikin ramai.
puluhan ribu ya semuanya sepakat ikhlas. Apalagi dokternya malah ada kartu kredit gitu ya. Lagi hanya numpuk malah repot ahli waris ya. Nah ini bisa jadi begitu. Bisa jadi habis sebelum dibagi waris. Karena sudah dibagi hibah duluan oleh orang tuanya, oleh pemilik waris. Lalu kemudian ada yang diberikan ke saudara bapaknya, misalnya ada yang diberikan ke bapak simbah dan seterusnya. Maka ini bisa dilakukan. Jadi bisa jadi waris ini tidak terjadi setelah yang bersangkutan meninggal, karena sebelumnya sudah dibagi. Yang penting tadi syaratnya harus kalau hibah itu harus semuanya ahli waris tahu. Dan seperti yang sudah kita jelaskan, tidak boleh gerenang-gerenangan hanya di kamar atau di rumah cuma berdua kemudian ngomong sama anaknya. Saat itu padahal 4 anak lainnya nggak tahu misalnya, atau 3 atau berapa pun jumlah anaknya. Nah, kalau anaknya cuma 1, nah itu beda lagi. Jadi harus disepakati dan harus diketahui semua ahli waris. Hibah itu begitu. Nah wasiat, sekali lagi wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris. Jadi kalau yang mau meninggal, dia mau wasiatkan, saya mau ngasih saudara, bapak punya adik misalnya, Pak, kalian ini biar dapat misalnya uang sekian juta, nah maka itu harus dijalankan setelah yang bersangkutan meninggal. Yang penting syaratnya wasiat seperti yang sudah kita sebutkan tidak boleh lebih dari sepertiga harta ahli waris, sepertiga harta muwarid yang memberikan warisan. Kalau nominalnya sudah di angka sepertiga, maksudnya lebih dari sepertiga, misalnya dia punya kekayaan ketika meninggal totalnya 1 miliar, lalu ternyata yang dia mau kasihkan ke adiknya atau pamannya kita gitu, itu ternyata 500 juta. Ini kan berarti sudah separuh dari hartanya. Separuh sama sepertiga itu banyak banget. Banyak soal, jangan bingung ya. Ini pertama dengan sederhana sekali. Maka ini nggak boleh, tidak boleh. Maka yang boleh dibagi hanya sepertiga dari 1 miliar. Kalau misalnya wasiatnya 500 juta, maka itu wasiat yang salah. Dan ahli waris berhak hanya mengeluarkan sepertiganya. Misalnya 500 juta ini setengah, ini nggak boleh kebanyakan. Keluarkan aja sepertiganya, kasihkan kepada yang diberi wasiat. Nah setelah itu kemudian dibagi. Nah hari ini kita akan coba perhatikan bagian-bagian yang antum semuanya pegang. Mudah-mudahan ibu-ibu juga mendapatkan kopiannya. Ini akan menjelaskan kepada kita sebagian angka-angkanya mungkin ada yang kurang jelas ya. Jadi kalau ada yang punya WhatsApp nanti bisa minta ke panitia. Gambarnya sudah saya share tadi malam ke Mas Imam. Jadi bisa di-share ke teman-teman gambar jelasnya itu biar memudahkan untuk belajar. Nah ini tabel pembagian waris. Nah sekali lagi saya ulangi, dalam bahasa waris pembagiannya itu yang didahulukan dibagi adalah yang jelas mendapatkan keterangan fal, atau diistilahkan dalam syariat ilmu waris itu ashabul furud, orang-orang yang berhak mendapatkan bagian. Di mana kita bisa mendapatkan ini? Antum buka di surat An-Nisa, ya, di 3 ayat yang sebelumnya sudah kita bacakan. Surat An-Nisa ayat 11, 12 dan ayat terakhir dari surat An-Nisa. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Ya jadi nanti kembalinya karena yang disebutkan di 3 ayat itu adalah ashabul furud. Ya, itu adalah ashabul furud. Sehingga ya, jadi yang didahulukan dibagi adalah itu dulu. Baru kemudian kalau sudah tidak ketemu, maka dibagi untuk saudara terdekat, keluarga terdekat dengan si mayit. Tapi kalau ditemukan dari bagian di ayat Al-Quran itu, maka harus didahulukan apa yang ada di dalam ayat Al-Quran itu. Walaupun semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa dibuka di Al-Quran itu surat
Nah, sekarang kita coba lihat angka-angka pembagian di dalam Al-Quran itu kurang lebih ada 6 angka bagian secara umum yang disebutkan. Misalnya yang pertama adalah setengah. Angka setengah itu diperoleh oleh, kalau aku melihat bagan, maka dia diperoleh oleh misalnya anak perempuan, tapi dengan syarat dia cuma 1 orang dan tidak ada anak laki-laki. Ini setengah. Lalu juga diperoleh oleh suami jikalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan. Jadi yang meninggal ini seorang wanita, tidak punya anak, maka suaminya dapat setengah dari hartanya. Itu juga mendapatkan setengah. Lalu angka setengah juga nanti didapatkan oleh cucu perempuan dari anak laki-laki. Itu juga mendapatkan setengah, selama tadi tidak ada anak perempuan dan anak laki-lakinya juga sudah meninggal, cucunya dapat setengah. Bisa dipahami ya? Ini angka setengah. Lalu kemudian nanti ada angka 1/3 yang ini diperoleh oleh ibu jikalau yang meninggal itu tidak punya anak. Diperoleh oleh ibu jikalau yang meninggal tidak punya anak. Kalau punya anak maka nanti berubah jadi 1/4. Ini 1/3. Lalu kemudian ada angka 1/6. Maaf, 1/4 dulu ya. Setengah, 1/3, 1/4. 1/4 itu diperoleh oleh suami kalau yang meninggal itu punya anak. Ya, kalau yang meninggal punya anak itu maka suami mendapatkan 1/4. Misalnya yang meninggal istrinya punya anak. Entah itu anak hasil dari pernikahannya dengan suaminya yang dia meninggal atau bawaan. Jadi misalnya suaminya menikah dengan janda sudah punya anak, maka itu juga jadi statusnya anak istrinya. Ya, maka suami mendapatkan 1/4. Entah itu suami yang dulu atau sampai suami yang sekarang. Kalau yang sudah cerai maka sudah terputus. Ya. Kalau sudah cerai maka terputus. Ini 1/4. Lalu kemudian 1/6. 1/6 itu 1/4 juga diperoleh oleh istri. Kalau yang meninggal suami, terus ada istrinya dan suaminya nggak punya anak, baik itu anak hasil dari pernikahan dengan istrinya yang dia tinggal, atau anak bawaannya juga punya anak dibawa nikah dengan istrinya itu, maka kalau tidak ada sama sekali maka istrinya berhak mendapatkan 1/4. Ya, 1/4. Istrinya lebih dari 1, diambil 1/4 dibagi rata. Paham ya? Ini pembagiannya begitu. Nah, kalau punya anak istri berubah jadi 1/8. Lalu kemudian 1/6. Angka 1/6 itu diperoleh oleh pertama ibu yang meninggal, ibu kandung ya, ibunya yang meninggal, ibunya si mayit itu mendapatkan 1/6 dengan catatan tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, lalu kemudian juga tidak ada cucu laki-laki dan juga tidak ada cucu perempuan. Ini dapatnya 1/6. Lalu kemudian nanti ada angka 1/8 dan seterusnya. Ada angka 1/8 tadi untuk istri. Lalu kemudian nanti yang terakhir ada angka 2/3. 2/3 itu bagian yang diberikan untuk anak perempuan yang jumlahnya lebih dari 1. Lebih dari 1 itu maka dapatnya 2/3 dari harta, selama tidak ada anak laki-laki. Selama tidak ada anak laki-laki. Anak laki-laki dapat
dapat semuanya. Sisa asobah itu laki-laki. Kalau anak laki-lakinya tunggal itu budak. Nah ini angka-angkanya. Lalu kemudian kita singgung beberapa hal yang itu memutus hubungan waris. Sudah pernah dibahas belum ya? Ya kalau sudah diulang lagi. Yang memutuskan hubungan waris yang pertama adalah terputus hubungannya kalau suami istri maka dengan perceraian. Jelas perceraiannya. Sebagai ulama berbeda pendapat kalau cerainya belum cerai talak 3. Nah kita belajar dalam syariat mentalak itu kan ada talak 1, ada talak 2 sampai talak 3 nya. Sebagian menyebutkan kalau masih talak 1 dan talak 2 itu masih bisa dapat warisan karena masih memungkinkan rujuk kembali. Tapi kalau sudah cerai talak 3, ini sudah jelas cerai kan tidak boleh rujuk kecuali istrinya harus nikah dulu dengan suami baru cerai dengan suami barunya, baru boleh nikah lagi dengan suaminya yang lama. Jangan main-main dengan urusan cerai. Jangan bahas nikah aja belum. Kejauhan bahasa ini. Maka cerai itu memutuskan hubungan waris. Kita ambil hukum secara umum, ya. Cerai memutuskan hubungan waris. Kemudian akidah. Berbeda agama itu putus hubungan warisannya. Bapaknya meninggal, istrinya kafir, maka istrinya tidak mendapatkan warisan. Ya seperti ini bisa diberikan dengan bentuk wasiat. Bapaknya kafir, anaknya muslim, maka yang muslim juga tidak bisa menerima warisan. Ini sebagai pendapat. Ada sebagai pendapat lain yang menyebutkan bisa. Tapi yang lebih banyak disebutkan adalah tidak bisa menerima warisan. Jadi kafir itu tidak bisa mewarisi dan tidak bisa memberikan warisan. Susahnya jadi orang kafir. Enaknya itu kalau punya orang tua kafir misalnya, maka suruh kasih wasiat dulu. Wasiat orang kafir kan terserah. Nah nggak berlaku dalam syariat. Disuruh kasih wasiat dulu Pak sebelum meninggal. Atau bapak masuk Islam. Akhirnya atau dihibahkan sebelum meninggal. Yang anda sudah senang dulu sebelum bapaknya meninggal. Atau senang terus bapaknya setelah meninggal gitu. Belum dibagi. Nah ini yang memutuskan hubungan warisan. Lalu kemudian yang ketiga adalah pembunuhan. Maksudnya pembunuhan gini. Misalnya bapaknya orang kaya, anaknya itu ada yang mau pengen kemudian bagi waris. Nah, kemudian bunuh bapaknya itu terputus Pak. Saya nggak bunuh, saya cuma nyenggol kakinya aja gitu, sama aja. Oke, istilahnya apa tadi? Pembunuhan. Pembunuh yang dia aslinya adalah hubungan waris. Beda kasusnya kalau yang bunuh orang bukan ahli waris, ya. Kalau yang bunuh bukan orang waris, nggak ada masalah dengan ahli warisnya. Tapi kalau yang bunuh juga orang yang ahli waris sama aja, paham ya? Kalau kemudian dia punya konspirasi, dia mengambil begal, suruh bunuh bapaknya atau ibunya biar cepat bagi waris. Kalau dia ambil harta itu tetap, kalau dia nggak ngaku dia yang bunuh, jadi dia minta untuk orang tuanya dibunuh gitu misalnya, maka dia memakan harta haram. Jangan bisa ya. Maka aslinya nggak ada bagian bagi orang ini. Sudah nanti langsung larinya ke keluarganya yang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan pembunuhan. Sekeluarga konspirasi, dia udah semuanya nggak dapat. Tidak boleh mewarisi. Maka yang dimakan pasti harta haram. Nggak boleh. Ini 3 hal secara umum yang menjadikan warisan itu terhalang. Ya, pertama kalau suami istri maka dengan perceraian. Oh ya, tambahan satu adalah anak hasil zina. Anak hasil zina itu tidak bisa mendapatkan warisan, baik itu dari ibunya maupun dari ayah biologisnya, tidak bisa mendapatkan warisan. Saya paham ini? Insyaallah mudah ya. Itu berapa syaratnya yang berkaitan tentang penghalang seorang mendapatkan warisan. Nah, sekarang kita coba lihat
Ini mudah-mudahan nanti bagian ini menjadi memudahkan untuk bahwa nanti selebihnya tinggal jenengan cari di bagian ini. Cara ngitungnya gimana, tinggal nyari bagian ini. Nah, berikutnya yang kita bahas adalah hijab. Dalam bahasa warisan itu ada istilah hijab. Hijab itu artinya bukan jilbab ya. Hijab itu artinya yang menutupi ahli waris selain dari ahli waris. Nah, hijab ini perlu dipahami, perlu diketahui, maka di bagian Anda perhatikan. Di bagian kotak di kiri bawah itu kan disebutkan kalau yang ada buletan merah itu keterangannya adalah ahli waris lain yang dihijab olehnya. Kemudian kelihatan tulisannya ya, yang ada buletan kecil di bawah warna-warni itu kan, buletan merah itu ahli nomor ahli waris yang dihijab oleh ahli waris tersebut. Ya, lalu kemudian itu hijab. Jadi nanti kalau jenengan baca tabel ini di bawahnya kok ada bunderan angka, itu berarti dia menghijab nomor-nomor yang ada di bawahnya. Nah, nomor-nomornya mulai dari 1, 2 ini urutan siapa yang didahulukan dibagi. Saya pahami ya? Maka lu bisa lihat angka terbesarnya 22. Nomor terbesarnya 22 itu berarti paling akhir nanti. Kalau sudah nggak ada lagi yang lain maka paling akhir 22. Saya pahami ya? Ini urutannya begitu. Nah, hijab itu menjadi penghalang karena begini. Jangan sampai ada keluarga jauh yang kemudian tiba-tiba mencak-mencak minta harta. Kan harus jelas dulu posisinya sebagai apa. Tinggal jenengan saudari aja balik Pak, cari Pak. Jenengan di mana ini di sini? Dilihat sama dia. Wanita sama cetak kayaknya sebagai ini bukan alat cetak. Ini hukumnya seperti itu. Harus jelas sesuaikan dengan ini. Nah, yang paling menghijab banyak itu adalah anak laki-laki. Beruntunglah yang punya anak laki-laki. Sesuai beruntung anaknya. Nah, anak laki-laki itu paling banyak dapatnya. Silakan jangan lihat nomor 1. Nomor 1 persis di bawah yang al-muwaris, yang mewariskan harta. Kelihatan Pak ya? Anak laki-laki itu lihat bawahnya coba. Itu bunderannya kan paling banyak ya. Dia menghijab nomor 9. Siapa nomor 9? Saudara saya seibu. Nomor 10, saudari saya seibu. Paman, Pak D, Bude, saya maupun dari jalur ibu semuanya ditutup sama anak laki-laki. 11, saudara saya, saudari 12, saudari saya semuanya ditutup. 13, 14, ponakan semuanya ditutup. 15, 16, 17 sampai nomor berapa? Sampai nomor 22 semuanya ditutup sama anak laki-laki. Bisa lihat ya. Maka ini anak laki-laki itu nutupi semuanya. Maka ketika gampang si mayit ini meninggal punya anak gak? Ada. Anaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki 1 selesai. Gampang. Tinggal yang misalnya meninggal suaminya maka tidak dibagi ke istrinya seperberapa berarti dapatnya seperempat ya. Karena ada anak laki-lakinya. Kalau nggak ada anak baru dapat seperempat untuk istrinya. Kalau punya orang tua ya berarti untuk bapak ibunya dapat begitu 1/6 bisa untuk bapaknya, lalu kemudian 1/6 juga untuk ibunya. Setelah dalam dibagi begitu sisanya siapa? Anak laki-laki. Selesai. Gampang gitu. Kalau ada anak laki-laki itu selesai. Anaknya laki-laki 1, perempuan 2, gampang. Karena bagian perempuan itu setengah dari bagian laki-laki. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan itu dapat setengahnya. Jadi paham ya? Jadi kalau sudah ada anak laki-laki gampang. Sudah selesai langsung bertugas. Sisanya mau kasih aja anak laki-laki selesai. Anak laki-laki itu juga jadi asobah. Istilah asobah itu penghabisan atau dia ngambil sisanya. Asobah di sini ada. Kalau di bagian ini itu dikasih keterangan dengan A. Kemudian semua yang ada tulisan A-nya, nah itu berarti memungkinkan dapat asobah. Kalau kemudian anak laki-laki, dia cuma A aja. Sisanya miroles ini. Anak laki-laki itu semuanya diambil sama anak laki-laki.
yang paling jelas ini anak laki-laki ini menghijab banyak jalur. Atau dilihat juga anak perempuan. Anak perempuan juga menghijab. Kalau dia hanya satu, maka dia menghijab saudari seibu, saudari dari waris seibu. Jadi misalnya ibunya ini janda, punya anak yang meninggal laki-laki atau perempuan gitu, punya saudara kakak atau adik perempuan, itu ditutup sama anak perempuannya. Itu ditutup sama anak perempuannya. Kalau anak perempuan ini masih memungkinkan lari kemana-mana hartanya, karena dibaginya tidak sampai habis. Dibaginya itu paling besar adalah 2/3 kalau anaknya lebih dari satu. Bisa juga asobah kalau misalnya tidak ada anak laki-laki, tapi dengan catatan nanti sisanya setelah dibagi ke atas-atasnya. Jadi ini atau perhatikan ya, yang nomor 1, 2, kemudian nomor 3, 4, 5, 6 itu bisa kita katakan ini ring satunya mayit. Ini ring satunya mayit. Pokoknya semuanya ini harus dapat duluan. Ya, harus dapat duluan. Kalau ada laki-lakinya maka selesai. Kalau ada laki-lakinya maka selesai. Misalnya ayahnya, maka sudah itu habis karena ayahnya itu ngambil sisanya. Dia jadi asobah. Ada anak laki-lakinya tambah lagi, ayahnya tidak dapat. Dia kemudian dapatkan bagian hanya 1/6, sisanya ke anak laki-laki. Jadi gitu. Tapi kalau yang ahli waris tinggal perempuan, maka itu akan lari kemana-mana dia. Pertama ke anak perempuannya, ke istrinya misalnya meninggal ayahnya, lalu kemudian ke ibunya. Nanti kalau sisa lagi lari ke saudarinya gitu. Ya, atau kemudian lari ke cucunya dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Nah ini bagian ini insya Allah memudahkan kita. Nanti tinggal dihitung dengan perperannya. Ini kan sederhana, perperan ini kan sederhana. Kalau ketemu setengah sama 2/3, seterusnya kan tinggal ditambahkan aja. Berarti ini jadi berapa bagian kan gitu. Mudah jawab bagian. Nah sekarang lebih mudahkan lagi, antum bisa pakai aplikasi seperti yang sudah saya sebutkan. Saya menggunakan aplikasi namanya iWaris. Ini buatannya teman-teman Al-Azhar. Cukup membantu karena nggak perlu kemudian atau bingung dengan perperan ini, kan di sini sudah detail dijelaskan. iWaris. Jadi install di Android ini. Jadi misalnya kita mau ngitung nih harta yang ditinggalkan misalnya berapa? 100 juta. Lalu kemudian yang meninggal laki-laki, punya hutang nggak? Misalnya nggak ada. Wasiatnya juga nggak ada. Pengurusan jenazahnya misalnya 5 juta. Nah, lalu kemudian nanti disebutkan di kolom berikutnya dia punya ayah tidak, misalnya punya 1, ibu juga punya, maka dia dapat 1/3. Lalu kemudian punya istrinya berapa? Nah, istri harus dihitung misalnya jumlahnya bisa 4, bisa 3, bisa 2, bisa 1. Lalu punya 1. Anak laki-lakinya adalah 1. Anak perempuan misalnya 2. Nah, dia di aplikasi ini bagusnya, setelah kemudian untuk isi, maka dia akan sebutkan. Nanti akan ada yang terhijab, disebutkan sama dia. Cucu laki-laki dan cucu perempuan dilewati karena terhalang oleh anak laki-laki. Cucu perempuan dilewati karena sudah terhalang oleh 2 anak perempuan atau lebih. Jadi sudah disebutkan sama dia. Dia lanjut lagi. Kakek dan nenek juga dilewati karena ada ayah dan ibu. Di sini sudah dijelaskan. Oke, aku perhatikan ada berutan merah itu ditutupi oleh mereka. Kemudian, tinggal ketahuan, dihitung lalu keluar hasilnya. Totalnya harta itu adalah 999
juta, ini 1 miliar di bahasa Indonesia. Anak lagi. Asal masalahnya 24. Dari mana 24? Bagian-bagian tadi 8, 6, ada 6 perempuan, 1/1, anak laki-laki 2/1, ada di 2 bagian. Ayah 1/6. Totalnya dihitung asal masalahnya jadi ada 24 bagian. Kemudian dibagi, istri nanti dapat 3/24 karena istri dapat 1/8 karena yang bersangkutan punya mayat dan seterusnya. Nah, langsung keluar. Istri dapat 124 juta, ibunya dapat 165, anak perempuannya dapat 89, anak laki-lakinya 179, ayahnya dapat 165. Langsung keluar. Pakai aplikasi ini insya Allah mudah. Dan dia jelaskan dulu, jadi tidak langsung tiba-tiba jadi hitungannya, tapi dia jelaskan bahwa ini ketutup ini ketutup itu dan seterusnya. Insya Allah udah dipahami ya. Selebihnya jangan silakan perhatikan bagian ini. Maka kalau ketemu masalah warisan di rumah atau di keluarga, sodorkan lembaran ini Pak. Cek dulu siapa aja yang warisnya. Lalu kemudian masalah berikutnya adalah bisa dipahami insya Allah ya. Jadi pokoknya kalau yang per perang ini ikuti aja apa yang di bagian ini, insya Allah ini sudah semua yang disebutkan sesuai dengan Al-Quran. Dan ini tentunya tambahan penjelasan lainnya dijelaskan oleh para ulama. 1/8 dan seterusnya itu sudah sesuai insya Allah. Nah, kalau kita lihat bagian, kita jelaskan dari yang atasnya dulu. Jadi dari gambar itu, kalau nomor sekali lagi saya sebutkan nomor ini adalah nomor, kalau di sini disebutkan nomor ID ahli waris. Semakin kecil itu berarti semakin dekat dengan mayit, maka itu yang harus lebih didahulukan. Nomornya semakin besar berarti semakin jauh dan semakin diakhirkan untuk dibagi warisannya. Sudah paham? Nah, lalu kemudian kalau bawahnya di kotak yang hitam itu bahasa Arab, ahli waris dalam bahasa Arab. Tuh baca nggak bisa baca terserah, tidak terlalu berpengaruh. Lalu kemudian bawahnya lagi, nah itu kalau di contoh petunjuknya itu disebutkan ayat. Nah ini ahli waris dalam bahasa Indonesia. Kalau di kolomnya maka yang warna-warni itu nama yang mewarisi, ya, yang mewarisi. Lalu kemudian bawahnya yang ada bulatan merah, nah itu ahli waris lain yang terhijab oleh yang bersangkutan. Jadi misalnya ayah tadi di bawahnya ada angka 7, 8, 9, maka ayah itu berarti menghijab ayahnya, simbahnya mayit itu dihijab oleh ayah, simbah putrinya mayit itu dihijab oleh bapaknya. Jadi itu sudah begitu kelihatan, oh berarti sudah nggak usah dihitung, yang dihitung cukup untuk ayahnya saja. Bisa dipahami ya. Lalu kemudian bawahnya, nah per-peran itu jatah bagiannya, jatah bagian yang mewarisi. Bawahnya lagi ada angka +1 +9, ya. Ini atau -1 -9 ini syarat dari munculnya nanti bagian yang mungkin diterima. Jadi misalnya kita perhatikan, misalnya tadi ayah yang dia sebutkan. Kalau ayah itu dapat 1/6 dengan syarat +1, ada anak laki-laki. Satu angka satunya itu kembali ke nomor ID-nya ahli waris. Paham ya? +1 itu berarti ada anak laki-laki atau +19 ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Bahkan ini kata sebagian ulama menjelaskan walaupun sampai ke bawah. Jadi misalnya meninggal ini sudah sampai punya bawahnya cucu, cicit gitu. Tapi ayahnya masih hidup, bukan luar biasa, luas sekali gitu. Ayahnya masih hidup, tapi punya cicit dari jalur laki-laki, dan cicitnya juga laki-laki. Paham ya? Jadi anak yang meninggal ini punya anak laki-laki, lalu kemudian anak laki-lakinya itu punya anak laki-laki, berarti cucu laki-laki. Cucu laki-laki itu punya anak lagi, cicit laki-laki. Nah maka berlaku juga ini, ayahnya yang meninggal itu tetap hanya dapat 1/6 bawah, ya. Ini penjelasan tambahannya. Jadi kalau ada itu tadi kalau ditulis sama yang bikin ini Rumah Fikih Indonesia, kalau ada
anak laki-laki atau cucu laki-laki ke bawah, maka ayah itu hanya dapat seperenam, ya, seperenam. Lalu kemudian nanti kalau tidak ada anak laki-lakinya, tidak ada anak perempuannya dan seterusnya, maka ayah dapat sisa dari hartanya. Habis, ya. Ibu juga begitu. Atau melihat nanti ke ibu juga begitu. Ada syarat dan seterusnya. Insyaallah mudah dipahami ya. Maka ini ayah dapat berapa nih? Tergantung mayatnya punya anak apa tidak. Mayatnya punya anak perempuan, oh berarti ayahnya hanya dapat seperenam, nanti plus sisanya. Kalau sudah dibagi semuanya, karena anak-anaknya ya apa, mayat ini cuma meninggalkan anak perempuan satu, maka setelah dibagi untuk istrinya misalnya dia, ayahnya ibunya dapat, nanti sisanya itu balik ke ayahnya lagi. Paham ya? Nah, nanti terserah ayahnya, terserah simbahnya ini, terserah bukan simbahnya ya, terserah ayahnya si mayit mau dikasih ke saudara si mayit, dan mayit punya adik kakak kemudian dikasih sama ayahnya. Jadi terserah, yang penting dibagi dulu. Yang penting dibagi dulu, baru nanti urusan ini mau dikasihkan ke siapa dan seterusnya itu nanti terserah ahli warisnya. Bisa dipahami insyaallah ya. Itu mudahnya begitu. Ibu juga begitu, nanti suami juga begitu, istri begitu dan seterusnya. Jadi ini nggak ngurus siapapun yang meninggal, mau laki-laki mau perempuan, maka pembagiannya seperti ini. Ini artinya pembagian hartanya seperti ini. Dan sekali kita jelaskan bahwa syarat dibaginya warisan itu oke, selama harta itu jelas harta milik si mayit, ya, bukan harta yang sudah kita jelaskan baru milik. Kalau masih baru milik maka harus jelas ini punya siapa, ini harta ini punya siapa, baru kemudian nanti diperjelas, baru ditentukan pembagiannya setelah diperjelas semuanya. Ada yang mau ditanyakan apa sih? Monggo. Kalau ini Pak, saya kawin dengan janda. Iya. Dan janda itu ada bawaan, anak bawaan. Terus dengan kami juga ada bawaan. Dan istri meninggal. Iya. Ini tetap ya anak bawaan tadi dapat ya. Dapat. Tapi kalau dengan saya meninggal, anak yang bawaan ini dapat enggak? Enggak. Karena itu bukan hasil dari panjenengan berhubungan dengan istri panjenengan yang janda itu. Nah, itu bukan hasil dari biologisnya, maka tidak. Kecuali ketika menikah sama-sama membawa juga janda, bawa anak semua, kemudian nikah lahir lagi. Nah ini jadi statusnya anaknya bapaknya dari ibunya. Nah, ini dapat. Nah, kalau ini saya lain lagi nih. Kalau pembagian waris ini itu tertunda-tunda, jadi simbah meninggal terus sampai habis semua ya. Sampai cucu. Sampai tinggal satu orang baru mau dengan ini kok quick ya. Apa harus dulu dari awal. Dari awal. Iya. Yang ketahuan. Kalau yang sudah diketahui maka diistighfarkan, dimohonkan ampun. Jadi yang ketahuan misalnya dari simbah sampai sekarang nggak pernah bagi waris, maka dulu simbah dulu tinggalkan apa saja. Dikumpulkan anak-anaknya simbah, bapak, adik, bude atau siapapun yang masih hidup dan tahu pada saat meninggalnya simbah itu simbah meninggalkan apa saja. Dihitung dari situ Pak. Oh simbah punya anak sekian, lalu kemudian anak laki-lakinya sekian, perempuan sekian dibagi. Jadi jelas ya. Nanti saya kemudian tinggal siapa lagi yang meninggal ya dihitung lagi gitu. Ini memang repotnya ketika ditunda memang begitu. Nah termasuk dalam bahasa itu adalah kalau meninggalnya dalam kecelakaan. Ini sebenarnya berikutnya yang mau saya bahas. Kalau terjadi kecelakaan atau bencana alam atau tragedi apapun itu, meninggalnya barengan, itu gimana baginya? Maka pembagiannya adalah di buku ini dijelaskan bisa dua. Yang pertama diperhatikan kalau yang melihat itu tahu siapa yang meninggal duluan, maka saya kasih informasi. Misalnya ini tabrakan bapak sama anaknya laki-laki, jatuh, ternyata yang meninggal
bapaknya duluan, baru 5 detik kemudian anaknya nanti. Nah itu berapa jedanya? Tapi anak laki-laki sempat pegang dulu, bapaknya sudah mati. Tapi anak laki-laki masih sempat. Nah itu terhitung pada warisan ya. Harus dihitung dulu, baru nanti kemudian dihitung lagi. Saya paham ya? Jadi nggak boleh kemudian ini kecelakaan nih mati atau bukan ini kasusnya sama seperti itu deh. Ini semuanya sudah mati, anaknya juga sudah mati, 3 cucunya, nggak boleh kemudian sudah langsung bagi aja, nggak boleh. Tapi kalau mereka tahu gimana urutannya, maka harus diurutkan. Kecuali kalau memang nggak bisa sama sekali diketahui, maka baru kemudian ya Bismillah. Mudah-mudahan ini memang yang jelas terbaik dibagi sesuai dengan yang ada di dalam hadis. Tapi harus diketahui juga, karena masalahnya bukan masalah kemudian ngitung apa nggak ngitung. Masalahnya ini halal dan haram. Masalahnya adalah halal dan haram. Coba bayangkan kalau dapat rumah, kalau ada rumah dari Simba, ternyata ini bukan bagian syariah. Itu selama sekian pakai rumah halal. Jadi gimana? Berat gitu bisa. Agak bisa sederhana langsung dihilang. Jadi harus termasuk tadi masalah kecelakaan. Nah kalau kecelakaan begitu. Jadi kalau jelas siapa yang meninggal duluan, maka yang meninggal duluan itu yang dihitung. Kalau yang meninggal adalah anaknya dua, anaknya tidak punya apa-apa, bisa masih kecil ya sudah, nggak ada yang dihitung. Tapi kalau ada, maka itu dihitung. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Kalau sekarang bencana haramnya kapal, itu juga harus ini. Kalau ada saksi mata, suruh urut siapa aja yang meninggal duluan. Sampai dulu ya. Kalau misalnya pesawat jatuh, semua penumpang langsung meninggal, nah itu sudah para ulama sebagai kemudian sepakat mengatakan bahwa ini sudah dihukumi, sudah langsung dibagi saja harta. Misalnya satu keluarga itu meninggal semua, ya sudah langsung siapa saja yang punya harta dari keluarga itu. Kalau yang pergi safar ini suami istri, anak dua, semuanya punya harta, ya sudah langsung dibagi aja. Misalnya suami istri ini punya siapa lagi, cucunya ada, dibagi cucunya kesimpannya, langsung gitu. Kalau sudah nggak mungkin dijelaskan siapa yang meninggal duluan. Tapi kalau nggak bisa dijelaskan, maka harus diurutkan sesuai dengan urutan kematiannya. Jadi bukan hilang, harus diurutkan. Makanya nggak boleh ditunda. Kalau ditunda bahaya. Tapi bisa banyak kerancuan yang timbul. Ditunda itu boleh bagi janin. Jadi misalnya ini suami istri, suaminya meninggal, istrinya itu dalam kondisi hamil. Ketika dia meninggal, istri dalam kondisi hamil, maka boleh ditunda untuk memastikan janin ini laki-laki atau perempuan. Ya walaupun sekarang sudah USG dan sebagainya, tapi kita tidak tahu bagaimana kelahirannya. Ya, jadi harus diperjelas dulu. Itu boleh. Tapi kan menunda kelahiran itu kan hanya sekian bulan. Nah masalah di kita penundaan itu tahunan. Sudah bukan nunggu janin lain lagi. Sampai janinnya berkeluarga. Baru dibalas itu masalah sendiri. Nah ini berkaitan tadi kecelakaan. Termasuk kalau misalnya tertimpa runtuhan, gempa bumi dan seterusnya, nah itu hitungannya begitu. Kalau ada saksi yang jelas melihat siapa yang meninggal duluan, maka dia harus kasih tahu ini yang meninggal duluan si fulan, baru kemudian adiknya, baru kemudian bapaknya, baru kondisinya. Harus biar hitungnya enak. Jadi dihitung dulu ini, baru kemudian berarti harta warisan misalnya suami istri tinggal di rumah, gempa keruntuhan yang meninggal pertama suaminya, istrinya 10 menit kemudian, misalnya begitu. Maka hitungnya anak-anaknya, kalau anak-anaknya masih hidup, berarti hitungnya adalah harta ayahnya dibagi dulu, anak-anaknya dapat, istrinya itu juga dapat dulu, paham ya? Baru nanti setelah dapat semuanya dibagi, ngitung kemudian harta istrinya, ibunya dihitung lagi, sudah ditambah dengan harta warisan dari suaminya, dari ayahnya yang meninggal juga tadi, paham ya? Nah begitulah. Nanti kemudian begitu selesai itu dibagi lagi, jadi hartanya bisa dapat double, ya bisa dapat double dari harta ibunya juga. Nah begitu, bisa dipahami di sini. Kemudian gitu Pak. Jadi harus diberikan, kecuali kalau sudah nggak ketahuan, sudah
Masih ada 2 pertanyaan, tapi saya pending biar nanti merata yang mau bertanya. Oh, ya Pak diborong dulu. Kayaknya yang lain sudah paham semua. Nah, gini Pak, masalah itu kecelakaan tadi. Ini kecelakaan dalam pergaulan sehingga dibuat. Iya. Nah, itu zina Pak. Iya. Nah, terus kemudian saya ngawini. Semi. Itu misalkan saya meninggal, ya kalau dia ibunya yang meninggal, nggak dapat. Anak zina itu tidak dapat dari sisi mana? Karena ya itu yang laki-laki kan nggak bertanggung jawab pergi gitu. Nggak dapat. Anak zina itu nggak bisa dapat. Walaupun ibunya sendiri. Kalau masalahnya kan kasut. Kalau kasut yang meninggal baru dia dapat. Makanya jangan main dengan zina. Satu lagi yang tadi masalah ekonomi ini. Tadi kalau di bidang ini kan disebutkan angkanya sekian sekian. Kalau jadi mufakat aja ya. Iya, dimufakatkan. Makanya itu pentingnya. Tidak ada bagian tertentu ini tidak ada. Oh, tidak ada. Harta gono itu jadi diperjelas dulu ini punya siapanya, gitu. Baru nanti dibaginya per orangnya. Saya di rumah itu sih. Makanya ini pentingnya sebelum orang tuanya, misalnya dalam proses orang tuanya, kita sebelum meninggal dan punya rumah dan rumah ini hasil patungan dengan istri dan seterusnya, termasuk isi rumahnya harus diperjelas dulu mana bagian punyanya suami, mana bagian punya istri, agar kemudian jelas ini hartanya siapa, seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Biar kemudian ketika meninggal salah satunya enak baginya, walaupun sebelumnya digorong gini, paham ya? Harta sampai begini, bisa juga begini. Ketika meninggal baru kemudian dibahas. Ibunya misalnya, dengan ibunya juga, ibunya seraka ya bisa juga. Oh ini apa saya semua? Kalau gitu yang suami kan misalnya PNS, yang satu ibunya kan nggak kerja, itu otomatis kan ikut membantu dalam proses menabung dan itu kan ikut mendukung juga. Tidak termasuk bonus ya. Jadi kalau suami istri mana ini enaknya, makanya kenapa nafkah itu dalam Islam suami itu wajib menafkahi istri. Maksudnya dalam artian bukan hanya sekedar urusan rumah tangga, tapi kita kasih ke istri ini harta kamu. Jelas itu kalau sudah seperti itu bukan begini. Ini harta kamu dari gaji kita PNS. Ini harta kamu yang kita kasih, simpan sendiri dan jangan taati. Selebihnya ini loh, enaknya kalau rumah tangga juga pakai syariat itu etik. Kewajiban kasih nafkah itu tidak hanya untuk urusan rumah tangganya, tapi juga termasuk kasih nafkah istri, harta istri. Jadi, dikasihkan. Dia mengasih hadiah gitu istilahnya. Bukan nafkah, bukan hadiah. Nafkah. Kasih istri lah. Lalu dalam waktu kita belikan pakaian kan itu jadi harta dia. Lalu kita belikan kendaraan misalnya. Makanya boleh kita jelaskan kan. Bahwa sebelumnya bapaknya pulang bawa kulkas. Istrinya tanya sama kulkas punya siapa? Punya mama. Ya sudah, makanya harus pak. Oh ini aset mama. Harus gitu. Beli rumah baru. Di rumah punya siapa pak? Oh mama aja ya. Udah, ini rumah aset mama gitu. Harus sudah. Ini bentuk nafkah. Bisa juga hadiah, bisa jelas. Pokoknya semuanya sudah termasuk mahar. Mahar kan jelas itu hartanya istri. Mahar sebesar apapun itu hartanya istri. Jadi bukan kemudian ketika dia meninggal ditarik lagi sama suaminya, mau dikasih ditarik lagi. Bukan dibagi. Karena maharnya 10 juta, meninggal, ya sudah. Harus ikhlas suaminya hanya dapat seperempat. Ini lo sudah punya anak. Itu seperempat. Atau ya seperti itu. Ya, terima kasih. Allah Taala. Dari ya. Ceritanya, kalau misalkan itu sudah terjadi. Pewaris belum. Pewarisnya itu dia sebelum meninggal dia sudah ngereng-ngereng dulu, cuma dia tidak sesuai dengan syariat, semua dihabiskan di daerahnya itu. Setelah meninggal bisa nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Sebagai saudara itu jatuhnya wasiat. Berarti kalau wasiat bisa? Wasiat nggak boleh untuk ahli waris. La wasiata li warithin, itu haram. Tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Kalau dia mereka, walaupun dia sudah ikut
Kecuali kalau itu sudah disepakati sejak sebelum nikah dan sudah dibagi, jatuhnya hibah tadi, bukan wasiat. Sudah dibagi sebelum dia menikah, bukan hanya ditulis, tapi sudah dibagi langsung sebelum yang bersangkutan menikah. Itu boleh dan dihabiskan, boleh. Walaupun ahli waris. Walaupun ahli waris, boleh. Selama tadi syaratnya semua ahli waris hadir dan tahu. Jadi duduk bareng, kemudian rapat pemilihan calon ahli waris begitu, rapat ini rumah ini gimana enaknya, bagi aja rata kalau sekarang, nah bisa. Ya, bisa begitu. Kalau ada apa itu keluarganya mau menghindari konflik gitu ya, daripada ramai nanti seperti bagi aja sekarang. Di bapak punya uang 500.000 nih, kayaknya uang satu-satunya uang yang akan bapak simpan sampai menikah gitu bisa. Bagi itu bisa. Ya. Ini kejadiannya apa? Jadi saya punya mertua laki, tapi udah almarhum. Nah, itu ada bagian keluarga dari bapak itu, ya dari ibunya ya. Nah, dari ibunya itu banyak banget yang menempati. Akhirnya itu sampai sekarang itu nggak diurus-urus karena ibu mertua kan nggak mau ibaratnya nggak enak, nggak mau ramai. Habis itu yang lainnya keluarga ini kalau di bapak almarhum itu bilangnya adalah ikhlas aja gitu. Nah seperti itu seperti gimana gitu? Sebenarnya nggak ada bahasa ikhlasin dulu sahabat. Jadi dia memang harus dibagi dulu. Kalau setelah dibagi kemudian mendapatkan bagian dia bilang saya ikhlaskan, itu baru boleh. Nanti waktu kumpul semua aku ikhlas gitu baru boleh. Tapi setelah dibagi, jadi dibagi waris dulu sesuai syariatnya. Baru setelah itu kemudian ya kalau misalnya gimana nih mau diambil ya, malah buat ini ya udah. Makanya dibagi dulu. Kalian dia sempat bilang itu buat adiknya perempuan yang kondisinya ekonomi lemah. Ya. Adik itu semuanya itu yang menempati kondisinya lemah semua. Sampai sekarang sudah keluar ada cucunya, ada ini ya. Jadi urut dulu siapa yang meninggal duluan terus dihitung warisannya dibagikan lagi ke bawahnya. Apalagi saya sebagai jauh ya ibaratnya kan menantu nggak dapat. Enggak maksudnya untuk memberi. Oh iya. Itu suruh datang sini. Kalau kita sudah bikin bahasa lagi. Jadi harus dibagi dulu. Ya pokoknya harus dibagi dulu. Nanti kalau setelah dibagi kok sebagian bilang saya buat ini aja buat saudara. Kalau misalnya dia sebutkan sebelum meninggal, saya pengen ngasih kepada adik saya. Adik itu kan bukan ahli waris yang ashabul furud di sini. Dia bukan jalur terdekat saudara itu. Maka itu boleh wasiatnya. Selama wasiat itu tidak lebih dari sepertiga harta yang meninggal. Paham ya? Wasiat itu tidak boleh diberikan kepada bapak, ibu itu tidak boleh, anak itu tidak boleh. Ya adik itu boleh, atau keponakan itu boleh, ya kakak itu boleh dapat wasiat. Ya ini yang bisa saya share. Selama tidak lebih dari sepertiga. Ada lagi? Kalau sebelum jalan, monggo. Ayahnya. Dapat dari ayahnya atau? Oh dari ayah kedua. Ini nikah, kemudian cerai. Oh meninggal, ibunya nikah lagi. Oh kalau ibunya nikah lagi, maka anak bawaan ibu itu nggak dapat. Anak tiri tidak bisa mewarisi. Dia terputus hubungannya, terputus hubungan nasabnya. Apa? Dari suami yang pertama tadi yang meninggal, yaitu anak laki-laki dapat 2 bagian, sisanya untuk anak perempuan yang dibagi rata.
siapa duluan yang meninggal, bapaknya atau anak perempuannya? Bapaknya. Kalau bapaknya dulu berarti harus dihitung dulu dibagi. Baru nanti sisanya untuk yang meninggal itu, jatah untuk yang meninggal dibagi lagi untuk ahli warisnya dia. Siapa saja yang paling dekat. Kalau dia punya anak, berarti untuk anaknya. Kalau misalnya nggak punya, berarti larinya ke saudaranya, ke bapak, ke ibunya, ke masih ada simbahnya. Gitu. Ya tadi bapaknya itu tadi dibagi dulu, diurutin dari awal lagi. Ya dosa. Lebih kita bicara soal halal dan haram. Kita bicara halal dan haram harta. Itu nggak mau dibagi, itu alasannya apa? Sedangkan Allah Taala sudah kasih syariat bahwa harta itu kalau ada yang meninggal harus dibagi. Yang bersangkutan ya harus dibagi. Inilah yang harus sekalian. Kenapa kemudian pentingnya seorang itu menundukkan dirinya itu jadi hamba? Ini mengaji bahasa akidah. Kalau seorang itu dia paham betul posisinya sebagai hambanya Allah, selesai. Hanya karena manusia itu kadang manusia itu kan repotnya kita ini. Pertama kita ini bodoh. Kalau nggak belajar kita nggak tahu ilmunya. Yang kedua ada hawa nafsunya. Apalagi urusan harta. Betapa Allah Taala sifatnya hawa nafsu, inna nafsala amaratun bisu. Hawa nafsu itu pasti selalu ngajak kepada yang keburukan. Itu pasti hawa nafsu. Gak pernah ada hawa nafsu ngajak kebaikan, itu gak pernah. Pasti ngajaknya kepada keburukan. Ditambah lagi itu tidak ada setannya. Jadi tiga kelemahan kita. Sudah bodoh kalau nggak belajar nggak tahu. Ada hawa nafsu yang selalu menggiring kita untuk bermaksiat, berbuat keburukan. Masuk soal bagi harta itu. Tambah setannya yang gak akan pernah meninggalkan manusia kecuali dia pasti bisikan untuk berbuat kejahatan. Oh sekarang saya dibagi waris. Dulu aja bu, tapi buat nanti lah nunggu. Kalau sampai sudah meninggal, itu bisikan itu pasti muncul. Ketika manusianya nggak belajar, susah pak. Mengalahkan dua ini susah. Maka tadi kemudian pertanyaan, kalau ibunya nggak mau bagi, kalau anaknya nggak mau dapat bagian, kalau ini kan semuanya hawa nafsu. Ya, kalau ditimbulkan di bawah ilmu susah, bahasa susah. Bagaimana pada dosa? Maka harus dipahami dulu. Makanya kemudian kenapa Allah Taala itu sampai menegaskan di banyak ayat Innallaha huwal khaliqur razzaq, itu adalah yang maha menciptakan, yang maha memberikan rezeki. Dan Allah Taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Lalu kemudian Allah Taala berfirman di ayat yang lain, dan Rabbmu telah memilih dan telah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Itu sekian banyak ayat yang menunjukkan betapa Allah Taala yang maha menciptakan, mengatur kita semuanya. Kan sebenarnya kalau manusianya menundukkan dirinya sebagai hamba, itu kan gampang manusia. Ketika Allah Taala kasih tahu apa itu selesai. Urusan ketemu warisnya dia meninggal, punya harta ya Allah ini gimana caranya? Allah Taala sebutkan sudah ayatnya. Selesai, tinggal dibagi. Siapa sudah dibagi bahkan udah selesai. Tinggal ikuti gitu aja. Masih ngeyel. Luar biasa sekali manusia. Sekarang alasannya apa coba? Gak mau ikuti ayat, gak mau ikuti hukum waris, gak mau ikuti ayat lain. Dia saja detak jantungnya itu Allah Taala yang atur. Kan tidak ada di antara kita yang bisa atur detak jantung. Ritmenya bertambah cepat atau tambah lambat, jantungan enggak jantungan juga, nggak ada yang bisa atur. Ada yang kemudian bisa atur jantungnya kalau malam istirahat dulu, copot dulu. Nggak ada. Sampai dia tidur kalau masih hidup, jantungnya tetap berdetak. Mata kedap gitu, mata berkedip ini. Ini kan harus kedap. Apa ada di antara kita yang bisa nahan kedap mata 1 jam? Nggak ada. Dulu zaman kita sekolah kecil kan sering sama teman. Ayo, pas-pasan mulai. Ayo berapa paling semakin 2 menit kali? Kan nggak mungkin bisa lebih lama dari itu. Begitu dia dilawan, rusak adanya. Itu demi Allah. Aturan Allah itu kalau dilawan adanya kerusakan pasti. Maka begitu. Kalau orang itu sudah tak paham betul, mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya, Allah Taala yang atur. Bukankah tiba-tiba rambut berubah putih? Kalau nggak ada, kau pakai
Begitu loh, masih ngeyel sama aturan Allah itu gimana sih? Kan kalau sudah paham betul dirinya itu seutuhnya dimiliki oleh Allah, selesai kan? Disuruh sama Allah apa aja boyong manut gitu. Disuruh bagi waris, disuruh bagi lagi. Gak usah banyak yang bagi itu susah. Hanya karena ketika kemudian yang bersangkutan tidak menundukkan dirinya itu yang kemudian banyak alasan yang keluar tuh kan. Dan Allah Ta'ala masing-masing manusia inna karena waluman jahulaga. Manusia itu kebanyakan yang mau belajar. Gak mau belajar, tambah bodoh dan tambah bodoh. Gitu gitu, mudah-mudahan bermanfaat. Ya kalau kita itu mulai bikin apa itu silsilah itu ya. Iya, makanya penting sekali. Makanya kenapa kalau Bapak Ibu mau perhatikan di Saudi, sampai sekarang mereka selalu mengurutkan nasab. Dan mereka sangat bangga dengan nasabnya. Karena tahuan Pak, nasab itu pengaruh di banyak hal. Yang pertama nanti urusan nikah, jelas gitu kan. Lalu kemudian warisan juga berpengaruh di situ. Banyak urusan nasab. Harus jelas. Ya kalau di tanah air kita ini sekarang mulai pudar semangat itu. Kumpul terakhir itu jadi kayak malas-malasan. Padahal itu posisi yang sangat memudahkan untuk kita mengenal siapa keluarga kita. Walaupun kadang malasnya juga orang tuanya nggak bener deh, malas. Nah, sebelum orang tua selalu mungkin gitu yang bisa saya sampaikan. Nanti selebihnya tambahannya tadi pertama sudah ya kita sebutkan soal kalau terjadi kecelakaan, bencana dan seterusnya begitu cara baginya. Lalu kemudian yang kedua urusan janin juga begitu. Jadi bisa ditunda, ditunggu sampai nanti janinnya lahir. Kalau di USG jelas perempuan, maka kemudian tinggal dihitung jatah perempuannya. Bisa dihitung dulu. Misalnya yang lain sudah ngobrol terus pasang ini babaran, bagi saya ini bagi. Nanti yang jatah perempuan ini dihitung, janin ini dihitung dulu, disisihkan, ya, disisihkan dulu. Nanti urusan nanti ketika dia meninggal, dalam kandungan atau setelah lahir, ya sudah nanti dibagi lagi, gitu ya. Ini janin. Lalu kemudian yang berikutnya adalah untuk banci. Banci juga dibahas. Yang banci itu masalah. Gimana masalah banci? Banci itu kalau lama menyebutkan di buku ini, saya menyebutkan bahwa harus diperjelas dulu. Banci laki-laki atau perempuan. Dan bahasa yang saya dapatkan di buku ini, bancinya itu ukurnya bukan banci yang dia dewasa ya. Itu juga nggak usah dibahas. Itu mau orang maksiat gitu. Kalau bagian warisannya jelas sesuai dengan kelamin ya. Itu jelas sudah gede. Maksudnya itu adalah anak yang nggak jelas dari kecil nih. Ini nggak jelas nih laki-laki atau perempuan ini. Tapi begitu dewasa, kok ada perubahan fisik dan seterusnya kelihatan, baru kemudian dibagi sesuai dengan kondisi tubuhnya, kondisi fisik yang kelihatan. Jadi harus diperjelas. Lalu kemudian yang terakhir adalah untuk orang yang hilang. Jadi ahli waris yang hilang itu juga dibahas. Nah, di dalam bahasan untuk orang yang hilang itu hilang juga sih. Banci sudah. Nah, untuk orang yang hilang itu ada beberapa aturan. Walaupun sebenarnya aturan hilang ini tergantung hakim yang menentukan. Jadi orang hilang itu begini. Kalau yang meninggal bapaknya, anaknya laki-laki hilang. Nah, maka status anak laki-laki ini harus ditunggu sesuai masanya. Ya, hilang itu nanti bisa begini, hilang dan dirasa sudah meninggal, itu berarti dihitung dulu kemudian dibagi lagi. Ya, misalnya yang hilangnya karena naik pesawat, cemplung kemudian hilang nggak ketemu, nah, ini kan bisa dihukumi meninggal, maka itu bisa dibagi. Tapi kalau misalnya dan itu para ulama menyebutkan, jadi begini, ada dua ya. Hilangnya itu pertama dianggap dia itu hanya pergi saja, tapi tetap hidup. Maka yang seperti ini dibagi jatahnya, lalu kemudian ditunggu sampai ulama menyebutkan 90 tahun.
di Baitul Mal. Ini jatahnya si fulan, disimpankan dulu. Lalu kemudian nanti setelah itu kalau sudah sampai 90 tahun kok nggak balik-balik, nggak ada komunikasi, nggak ketemu kontaknya, nah ini dihukumi sudah meninggal. Karena kan manusia itu jarang yang bisa lebih dari 90 tahun. Ya, ini pada saat saja. Lalu kemudian kondisi yang kedua adalah terputus beritanya dalam keadaan kemungkinan besar dia tidak selamat. Seperti yang saya sebutkan tadi, kapal tenggelam, pesawat jatuh. Nah sudah jelas nggak tahu di mana dan tidak tahu selamat atau enggak. Kemungkinan besar nggak selamat. Maka yang seperti ini kata para ulama ditunggu 4 tahun. Dibagi dulu, jadi dianggap hidup dulu. Dibagi, kemudian ditahan sampai 4 tahun. Walaupun kemudian Syekh menyebutkan bahwa yang memutuskan ini tetap wewenangnya hakim. Wewenangnya hakim. Saya nggak tahu di pengadilan Indonesia apakah ini dibahas atau tidak di hukum Indonesia. Apakah ini dibahas atau tidak? Jelas ini keputusannya hakim. Apakah mau dihitung 4 tahun atau kadang ukuran di negara tertentu berbeda, mengukur orang itu dianggap hilang, mati atau belum, dan bisa berbeda. Apalagi sekarang ditambah media sosial yang luar biasa tersebar luas, kan bisa membantu dan seterusnya. Nah ini bahasannya, bebaskan rahimahullah, mudah-mudahan bisa melengkapi bahasa kita. Aku nggak perlu pusing-pusing urusan banci, hilang dan seterusnya, nggak perlu pusing-pusing. Yang penting ini fokus yang di bagian ini saja. Jadi begitu di saat ini, biar ini kalau sudah ada tinggal dihitung sesuai dengan propernya, insya Allah ada semuanya. Dan untuk memudahkan lagi untuk bisa install aplikasi e-waris itu, untuk memudahkan untuk menghitung. Dan sekali lagi semuanya dinominalkan dulu, ya, termasuk rumah. Kalau barang rumah maka dirupiahkan dulu rumahnya, estimasinya kena harga berapa, baru kemudian dibagi. Kalau misalnya seperti yang kita pernah sebutkan, rumah itu punyanya bapaknya meninggal, masih ada ibu, maka dihitung dulu semuanya pembagiannya sampai anaknya, sampai simbah dan seterusnya, sebuah sudah lengkap dibagi, baru kemudian nanti bisa disepakati ini mau dibagi sekarang apa nanti, apa mau dipakai ibu dulu tinggal, ada situ rumah satu-satunya misalnya, nah sudah dipakai ibu dulu, ya sudah, yang penting sudah jelas pembagiannya dan dicatat, jangan lupa dicatat, dan kalau bisa ada notaris dan seterusnya kalau bisa mengingat sekarang biar jelas ini pembagiannya sudah disepakati sekian, tapi nanti biar dipakai ibu dulu. Jadi begitu ibu meninggal, bukan dihitung lagi dari awal, bukan, tapi bagiannya ibu itu yang nanti baru dihitung. Ya, karena warisan ibu itu sudah katanya itu. Allah Ta'ala mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa belajar agama ini dan kemudian beramal di atasnya sampai kita kemudian bisa betul-betul mempertanggungjawabkan setiap sisi kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, ada kurang lebih saya mohon maaf.